yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Al-I'rab an-Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kata-kata yang memiliki beberapa sisi i'rab yang butuh diketahui oleh orang yang meng-i'rab. Oleh orang yang meng-i'rab. Di pertemuan terakhir kita sudah ambil ida. Yang mana ida ini memiliki berapa? Dua sisi. Sekarang qala al-mu'allif rahimahullahu taala an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga. Maja'ala thalathati aujuh. Apa yang datang di atas tiga sisi. Jadi kalau ada i'rabnya tiga sisi. Kita lihat wa huwa sab'un. Belum bilang yang datang tiga sisi ini ada 7. Berarti dia banyak ya. Yang datang tiga sisi ini ada 7. Berarti ini banyak yang tiga sisi. Idaha salah satunya. Id. Salah satunya adalah id. Apa i'rabnya? Id. Fayuqalu fiha darpun lima madha minaz zaman. Dikatakan padanya dia dorab terhadap apa yang telah lewat berupa waktu. Jadi kalau antum i'rab itu i'rab pertamanya. Darpun lima madha minaz zaman. Dan disebutkan oleh para ulama ini kebanyakannya. Ini nomor satu ini. Sisi pertama ini kebanyakannya. Untuk i'rabnya id. Terus ciri-cirinya wa tadkhulu alal jumlatain. Dia masuk kepada dua jumlah. Cuman kan kalau dia ida dorob juga kan. Tapi hanya masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Kalau ini masuk pada dua jumlah. Nah contoh wadkuru id antum qalilun. Jumlah apa itu? Yang dia masuki? Ismiyah. Antum qalilun jumlah ismiyah. Wadkuru id kuntum qalilan. Jumlah apa itu? Fi'liyah. Jadi dia bisa masuk pada jumlah ismiyah, bisa masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Dan artinya yang telah lewat. Kan artinya ini wadkuru, ingatlah ketika sebelumnya kalian sedikit. Paham ini? Karena maknanya dia apa? Dorpun lima madha minaz zaman. Iya. Wa qad tusta'malu lil mustaqbal. Tapi ingatlah juga. Kadang digunakan untuk perkara yang akan datang. Tapi ini sedikit. Kebanyakan penggunaannya terhadap apa yang telah lewat. Tapi kadang digunakan untuk apa yang akan datang. Nah contoh idil aglalu fi a'naqihim. Ketika nanti rantai-rantai belenggu-belenggu berada di leher mereka. Kapan ini? Fima madha atau fima yustaqbal? Fima yustaqbal. Dipaham ini? Ini penggunaan yang pertama. Jadi dia intinya boleh untuk i'rab darpun lima madha minaz zaman kebanyakannya. Bisa juga darpun lima yustaqbal minaz zaman. Paham kan? Tapi ini ya seperti itu. Ini penggunaan pertama. Watarotan, nah ini yang baru kita dapat di sini. Dan kadang juga ini sisi kedua.
harfu mufaja'atin. Dia bisa bermakna huruf mufaja'ah. Seperti apa berarti? Seperti ida, puja iya. Bisa. Ini yang baru kita dapat di sini. Karena di buku-buku sebelumnya ida ya ada ida puja iya, ada ida yang tadi. Ini id juga bisa ternyata. Kauli seperti perkataannya penyair, fabainamal usru iddarat mayasiru. Maka tatkala terjadi kesusahan, tiba-tiba muncul kemudahan. Paham kan maknanya? Ketika berada dalam kesusahan, maka tiba-tiba muncul kemudahan. Ini i'rab kedua. Harf mufajah. Kalau yang pertama tadi, dzarf. I'rab pertama. I'rab kedua apa? Harf mufajah. Watarotan i'rab ketiganya. Dan kadang juga dia bisa bermakna harfu ta'lil. Masya Allah. Dia bisa antum i'rab sebagai apa? Harf ta'lil. Huruf yang menunjukkan apa? Sebab. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, la yanfa'akumul yawma id dolamtum. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kalian pada hari ini. Id dolamtum. Karena sebab kedoliman kalian. Jadi bukan ketika kalian dolim. Paham kan? Jelas kan? Tapi maknanya sini apa? Sebab kedoliman kalian. Karena maknanya sini apa? Taklil. Taklil. Nah ini, dengan ini kita bisa paham makna ayat. Jadi dia bisa bermakna apa? Sebab dari sebelumnya. Iya. Aili ajli dzulmikum. Itu maknanya. Yaitu karena kedoliman kalian. Karena kedoliman kalian. Ini yang pertama yang memiliki 3 sisi. Asal yang kedua. Yang kedua yang memiliki 3 sisi. Lamma. Iya. Ini lamma yang kita tahu sebelumnya dia huruf penjazim. Anu paham kan? Dia alat apa? Penjazim. Sekarang kita akan tahu sisi lainnya. Fayuqalu fiha pinah, dikatakan padanya pada contoh lamma ja'a Zaidun ja'a Amr. Harfu wujud li wujud. Ini sisi pertama. Dia disebut dengan harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena adanya. Huruf yang menunjukkan ada karena adanya. Maksudnya gimana itu? Lihat terjemahannya. Lamma ja'a Zaid, tatkala Zaid datang, ja'a Amr, maka datang Amr. Yaitu ada Zaid, ada Amr. Itu dibilang. Terjemahannya tatkala. Dan lihat tempatnya supaya antum nanti paham kapan diterjemahkan seperti itu dan i'rab seperti itu. Wa taqtasu bil mati. Ini khusus kalau masuk pada fi'il mati. Jadi kalau masuk pada fi'il mati ini antum terjemahkan. Ini antum terjemahkan. Jelas ya? Iya. Ini terjemahannya. Wa za'amal farisi wa mutabi'uhu annaha dharfun bima'na hin. Al-Farisi menyangka dan para pengikutnya dia adalah dhorof yang bermakna hin. Paham kan? Karena sama kan maknanya lama hina. Terjemahannya juga bahasa sama. Terjemahannya juga sama. Itu yang dia sangka. Tapi Ibnu Hisham bilang za'ama. Itu menunjukkan belum tidak kuatkan. Yang belum kuatkan itu yang pertama. Yang bermakna apa tadi? Harf wujud li wujud. Ini i'rab pertama. I'rab kedua. Wa yuqalu fiha, dikatakan pula padanya. Fina pada contoh. Ini yang sebelumnya. Bal lamma yaduku adabi. Harfu jazmin. Terus lanjut. Wa nafin wa qalbin. Tapi di sini langsung dia kasih panjang. Harfu jazmin. Linafil mudhari'i wa qalbihi madiyan muttasilan nafyuhu mutawaqqa'an thubutuhu.
Masya Allah. Beliau langsung jelaskan maknanya dan ketentuannya langsung. Dia huruf menjazm. Itu alamat, itu tugasnya. Lina fil mudhari, itu maknanya. Untuk menafikan fil mudhari. Wa qalbihi madiyah. Dan mengubah makna fil mudhari menjadi lampau. Jadi tadinya itu kan fil mudhari bermakna apa? Sedang atau akan. Tapi kalau dia dimasuki lama, lah. Sebelumnya. Ya, tidak diartikan sedang atau akan, tapi sebelumnya. Muttasilan nafyuhu, bersambung penafiannya sampai sekarang. Jadi kalau antum bilang lamma yakul, dia belum makan, maksudnya sampai sekarang bersambung. Itu yang dinafikan. Tapi mutawakko antubutu, tapi diyakini akan terjadinya. Di nanti, biasa juga diterjemahkan di nanti terjadinya. Iya, di nanti apa? Terjadinya. Ketika antum bilang lamma yakul, dia belum makan, berarti di nanti terjadinya dia makan. Sama dengan ayat tadi, bal lamma yaduku adabi, bahkan mereka belum sampai sekarang merasakan adabku. Jadi bersambung dari dulu sampai sekarang. Tapi nanti akan dia rasakan. Paham maknanya? Jadi dia bukan menafikan sampai seterusnya, tapi menafikan sampai sekarang. Dipahami ini? Segar? Ala taro, lihat belum katakan. Tidakkah kamu lihat? Annal makna, bahasanya makna ayat tadi. Annahum, bahasanya mereka lam yadukuhu illal an. Mereka belum merasakan siksaannya sampai sekarang. Ya. Wa anna dauqahum lahu mutawaqqa'u. Bahwasanya mereka akan merasakan adab itu nanti. Ya. Pengadabannya mereka mutawakko, itu dinantikan. Akan dipastikan ada. Paham huruf pertama? Ini yang biasa. Ini huruf yang biasa. Masuk di mana? Ya antum sudah tahu dia masuk di mana. Karena kalau di menjazab masuk di mana? Fil mudhari, tidak perlu dikasih tahu kan, ini ada di buku. Nah, kalau tadi itu yang pertama baru. Kalau ini ya namanya menjazam pasti masuk pada fil mudhari. Kan tidak ada yang lain dijazam. Ini makna berikutnya, ini yang masalah. Juga kadang datang dalam kalimat wa yuqalu fiha harfu istitsna, dikatakan juga kepadanya dia adalah huruf pengecualian. Jadi dia bermakna apa? Illa. Dia dikatakan padanya huruf pengecualian. Dia bermakna illa. Dia bermakna illa. Nah contoh ansudukallahu lamma fa'al. Ya. Makna ansudukallah belum terjemahkan. Ma as'aluka illa fi'laka. Itu artinya itu ayat. Itu artinya pernyataan. Saya tidak meminta kepadamu kecuali perbuatanmu. Apa maknanya itu? Ansudukallah, saya minta kepadamu dengan nama Allah. Apa maknanya? Karena lama itu bermakna pengecualian, maka makna sebelumnya nafi. Karena ada nafi, kalau ada maknanya ilah, maka sebelumnya maknanya apa? Nafi. Biar istifham. Kalau ada kata istifham, kemudian setelahnya ada ilah, pengecualian, maka maknanya penafian. Misalnya, hal min khaliqin ghairallah. Itu bukan bertanya, apakah ada pencipta selain Allah? Bukan begitu. Tapi apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Apa maknanya? Kalau ada pengecualian itu maknanya sebelumnya ada penafian. Makanya terjemahannya ma'as'aluka. Ada penafiannya. Saya tidak meminta kepadamu. Illa fi'laka. Kecuali perbuatanmu. Wa minhu, termasuk contohnya adalah
Firman Allah Subhanahu wa taala, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid." Ini terjemahannya. Tidak ada satu jiwa pun kecuali padanya ada penjaga. Apa maknanya? Jadi makna lama di sini apa? Kecuali. Ini namanya lamma al istithna. Jelas kan? Cuma belum katakan fi qiraati at-tasdid. Pada bacaan yang tasdid. Kan antum sudah lewat di mutamimah. Pada bacaan yang meringankan. Itu dia in mukhaffaf mina takil. Dan lamnya lam atau kid. Iya. Ala taro tidakkah kamu melihat. Anal makna ma kullu nafsin illa alaiha. Tidak ada satu jiwa pun kecuali atasnya ada penjaganya. Jelas ya? Kecuali padanya ada penjaganya. Walal tifata ila ingkaril jauhari dalik. Tidak perlu ditengok kepada pengingkaran al-jauhari terhadap hal tersebut. Karena al-jauhari hanya mengakui dua makna. Itu makna yang pertama bermakna harf wujud li wujud. Dan makna yang kedua bermakna apa tadi? Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Dipahami kan? Tapi ditambah oleh ini makna yang ketiga ini, yaitu dia bisa bermakna apa? Harfu istithna. Dan tidak perlu antum tengok kepada pengingkaran al-jauhari. Tidak perlu antum tengok kepada pengingkaran siapa? Al-jauhari. Jelas kan? Jelas ya? Ini tentang lamma. Dia salah satu huruf yang memiliki berapa sisi? Ya, 3 sisi. 3 sisi. Kemudian berikutnya adalah as-salita yang ketiga, na'am. Na'am ini sering diucapkan tapi i'rabnya ternyata banyak. 3. Pertama, fayuqalu fiha, dikatakan padanya harfu tasdiq. Huruf yang bermakna membenarkan. Huruf yang bermakna apa? Membenarkan. Ini idza waqa'at ba'dal khabar. Ini kalau terletak setelah khobar. Tapi ingat, bukan khobar mubtada. Ini khobar maksudnya apa? Jumlah khobariyah. Kalau ada jumlah khobariyah datang na'am setelahnya, maka dia huruf pembenar. Nah contoh, koma zaidun. Khobar atau mubtada? Hah? Bukan itu maksudnya. Ini pertanyaannya bukan begitu modelnya. Pertanyaannya, khobariyah atau insya'iyah, tolabiyah? Hah? Khobariyah atau tolabiyah ini? Koma zaidun. Khobariyah. Paham? Karena dia bukan jumlah apa? Insya'iyah tolabiyah. Ya bukan insya'iyah tolabiyah. Au ma koma zaidun. Ini nih. Ma koma zaid. Tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah. Karena nafi. Karena apa? Nafi. Ketika antum bilang koma zaidun. Naam. Apa artinya itu? Huruf apa dia? Harf tasdik. Dia benarkan. Iya. Makoma Zaid. Zaid tidak berdiri. Dia bilang apa? Naam. Apa artinya? Tasdik. Dia apa? Benarkan. Jelas kan? Sama dengan antum bilang misalnya. Ja'zaid. Ja'zaid. Bukan Ja'zaid. Bukan. Kalau itu kan tolabiyah. Ini apa? Ja'zaid. Pernyataan. Khobariyah. Langsung antum bilang apa? Naam. Jumlah apa itu? Apa naam fungsinya? Harfu tasdik. Itu i'rabnya. Yang berikutnya. Ya. Dia bisa bermakna bisa di i'rab dengan dia bilang ya harfu i'lam. Huruf yang bermakna pengumuman. Bermakna apa? Pengumuman. Ya bisa bermakna juga ya yang disebut dengan ilam, pemberitaan tentang ilmu yang dia ingin tahu. Bisa begitu. Pemberitahuan terhadap apa yang dia mau tahu. Itu bermakna ilam. Dari kata a'lama. Dari kata apa? A'lama yu'limu i'laman. Dia memberitakan kepadanya
tentang apa yang dia tanya. Makanya biasanya kalau ilam ini fungsinya idza waqa'at ba'dal istifham. Kalau dia terletak setelah apa? Istifham. Kalau dia terletak setelah istifham. Iya. Jika dia terletak setelah istifham. Nah, hal qoma Zaidun, antum bilang apa? Apakah Zaid berdiri? Antum bilang apa? Naam. Apa fungsinya itu? Hah? I'lam. Memberitakan kepadanya, iya. Paham kan? Bisa. Ini yang kedua. Yang ketiga, harfu wu'din. Huruf yang menunjukkan bermakna ya perjanjian. Bisa dibaca wu'din, bisa dibaca apa? Wa'din. Tapi belum bilang ba'da tolak. Setelah tolak berarti selain istifham. Setelah tolak, tahu tolak kan? Tadi kan istifham juga adalah tolak. Tapi kalau setelah istifham dia bilang harfu ilam. Kalau ini setelah tolak, ahsin ila pulang. Dia bilang, anak bilang misalnya ke Abdillah, ahsin ila Zaid misalnya. Berbuat baiklah kepada Zaid. Dia bilang apa? Naam. Apa maksudnya itu? Hah? Dia berjanji akan melakukan. Apa maksudnya harfu wu'din? Dia berjanji untuk melakukan. Itu dibilang harfu wu'din. Iya. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Tiga sisi ini. Jadi dia bisa bermana harfu tasdid, harfu ilam, harfu wu'din. Harfu wu'din. Jelas kan? Tiga sisi. Wa min maji'i halil ilam qauluhu ta'ala. Di antara dia datang sebagai ilam firman Allah Ta'ala. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian yang dengan benar? Yang dijanjikan, yang sebenarnya dijanjikan oleh Rabb kalian. Qalu na'am. Mereka umumkan. Mereka beritakan. Mereka akui. Itu mereka bilang apa? Na'am. Wahadal makna lam yunabbi alaih Sibawai. Makna bermakna ilam ini tidak diingatkan oleh Sibawai. Fa'innahu qol, karena Sibawai berkata idatun wa tasdikun. Na'am bermakna idatun, itu dari kata apa tadi? Wa'dun wa tasdikun tadi. Walam yazid ala dalik. Sibawai tidak menambahnya. Berarti Sibawai hanya menyebutkan berapa? 2. Padahal dia bermakna 3. Jadi yang disebut ditambah oleh Ibnu Hisham 1. Bisa juga dia bermakna apa? Harfu apa? I'lam. Harfu i'lam. Ar-rabi' yang keempat. Yang keempat i. Yang keempat adalah i. Ya, i. Apa itu i? Kata beliau bikasril hamzati wa sukunil ya. Di kasroh hamzanya kan di sana ada yang di fathah ai. Kalau ini i di kasroh. Wasukunil ya dan disukun ya-nya. I. Bukan ai. Bukan juga ayun. Tapi i. Apa fungsinya? Wahya bimanzilati na'am. Masya Allah. Ini sama dengan na'am. Tadi sudah na'am kan? Na'am berapa sisi? 3. Berarti sama. Dia bisa bermakna apa tadi? Tasdik terus. Ilam terus. Wa'din atau wa'din. Bisa. Apa bedanya? Ini istilahnya di garis bawahi. Illa annaha taqtassu bil qasam. Hanya dia khusus untuk sumpah. Ini saja bedanya. Kalau na'am umum. Kalau ini khusus untuk apa? Sumpah. Khusus untuk sumpah. Nah. Kul i wa rabbi. Innahu lahaq. Katakanlah. Benar demi Rabbku. Sungguh itu adalah lahaq. Paham ini? Jadi setelah i ada apa? Sumpah. Biasa begitu. Kalau setelah na'am, enggak. Na'am wallah. Ya, itu
Penggunaan kalau setelah naam, kalau naam biasanya sebelumnya ada khobar, jumlah khobaria kan? Ada tadi sifham, ada tadi tolak. Kalau dia sebelumnya ada apa? Setelahnya ada apa? Tum. Ini kekhususannya. Tapi robnya bisa tiga tadi. Bisa tadi tiga. Iya. Bisa tiga. Sekarang antum ditanya, kul i warobbi. Apa di sini robnya? Apa robnya i? Perhatikan sebelumnya. Apa sebelumnya? Tolak. Kalau tadi setelah tolak dia apa? Hah? Bermana apa tadi? Bu? Bu? Paham kan? Katakan. Iya. Demi Robku. Itu akan dipenuhi. Itu akan dipenuhi. Jelas kan? Kalau ilam kan setelah apa tadi? Istifham. Setelah istifham. Kalau saya bilang begini. Ja Zaidun. Wallahi. Apa artinya itu? Ja Zaidun. Wallahi. Apa? Tasdik. Dipahamkan? Kalau antum ditanya, ada Zaid? Wallah misalnya. Harfu apa? Ilam. Sama sebelumnya. Kan itu pendeknya itu. Bimanzilati na'am. Sama dengan apa? Na'am. Jelas ya? Sama dengan na'am. Nah ini sampai 4 dulu. Karena 5 itu untuk hatta. Dia agak panjang. Hatta. Iya. Hatta ini yang paling panjang. Insya Allah kita akhirkan besok. Dia punya 3 sisi, tapi masing-masing sisinya panjang penjelasannya. Ya, panjang penjelasannya. Alhamdulillah.